apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja dan sehat-sehat aja. Kita ketemu lagi di sini ya, di Pilih Kartu. Dan saat ini aku akan mengambil dari hasil polling yang aku buat di Instagram ya. Jadi hasil pollingnya itu yang pertama pesan semesta untuk situasimu atau pesan untuk situasimu lah ya. Nah, itu sudah aku buatkan di Instagram dan TikTok ya. Kemudian yang posisi kedua adalah perasaan orang lama atau ex. Oke, jadi untuk pilih kartu kali ini aku akan ambil topik itu, perasaan orang lama atau ex terhadapmu. Kira-kira seperti apa? Jadi ini bisa saja mantan, bisa saja orang lama yang mungkin pernah dekat atau pernah punya situasi atau hubungan dengan kalian. Kita akan lihat bagaimana sih kira-kira perasaan mereka terhadapmu. Oke, tapi ingat ini adalah general reading. Kalau ini menghibur ya anggaplah sekedar konten hiburan. Ya, karena general reading ini tidak dibuat khusus untuk satu orang. Kalau itu namanya personal reading. Ya, kalau general reading tidak akan resonate atau cocok dengan semua orang itu tidak. Pasti ada juga yang tidak resonate gitu ya. Jadi sikapi secara bijaksana dan cerdas. Kemudian apalagi tentang perasaan ya. Nah, dalam pembacaan ini bisa saja energinya vice versa. Bisa yang aku baca adalah energi dari sudut pandang kalian, bisa juga dari sudut pandang orang yang dealing atau punya situasi dengan kalian di sini gitu ya. Itu yang dimaksud vice versa di sini. Oke, baik, jadi sikapi ini secara bijaksana dan cerdas. Ini hanyalah konten saja yang tujuannya sebenarnya untuk menghibur juga. Kemudian di sini aku menggunakan 2 oracle cards buatan aku. Di sini aku menggunakan The Dust Tipping Oracle dan Ocean of Emotions Oracle cards. Aku juga ada Life as We Know It Oracle. Nah, itu sudah aku buat untuk itu yang biasa aku pakai juga di konten YouTube dan terakhir sudah aku gunakan untuk membuat pilih kartu pesan untuk situasimu yang ada di Instagram dan TikTok ya. Oke, nah kali ini aku ingin menggunakan 2 oracle yang ini. Oke. Baik, itu saja. Oh iya, kalau kalian sudah tahu mana yang mau dipilih, jadi pertama tentu kalian harus memikirkan dulu topik atau pertanyaannya dan ini ditujukan untuk siapa. Kemudian pilih kartu yang sesuai dengan intuisi kalian. Kalau sudah tahu mana yang mau dipilih, kalian bisa langsung cek di description box ya. Di situ ada timestamp-nya, oke? Kemudian bagi yang ingin personal reading, selama dibuka, selama ada personal reading atau private reading ya, sesi itu selama ada, kalian bisa menemukan infonya, caranya seperti apa, ada di description box ya, atau di informasi tentang channel ini ya, di channel ini di bagian informasinya. Nah, di situ juga ada keterangan bagaimana untuk personal reading. Selama keterangannya ada, selama bisa ditemukan artinya personal reading itu masih dibuka. Oke ya. Baik, itu saja. Di sini ada 3 pilihan, tahu kan apa yang harus dilakukan? Nah, buat kalian yang harus ada pembeda, aku akan berikan pembedanya. Oke, di sini ada pembedanya, ada grup 1, grup 2, grup 3 ya. Grup 1, grup 2, grup 3, oke? Jadi silakan pilih berdasarkan intuisi, penting sekali. Pilih berdasarkan intuisi dan kita akan lihat hasilnya untuk kalian ya. Oke, grup 1 untuk kalian yang memilih kartu ini ya. Ini adalah kartu kalian setelah dibuka ya. Aku akan sebutkan energi yang terlihat di sini. Di sini ada Aries, kuat sekali energi Aries, Taurus, Libra. Kemudian ada Pisces juga di sini. Ada Aquarius, ada Virgo. Ya, itu yang aku lihat ada di sini ya, energinya. Oke, grup 1. Ingat, ini bisa vice versa ya. Dan ini general reading. Kalau aku lihat di sini,
mungkin kalian memandang mereka sebagai Queen of Wands ya. Ini nggak peduli pria atau wanita gitu ya. Kalau kalian memandang mereka sebegitu menariknya, sebegitu tidak terlupakannya, sebegitu indahnya, sebegitu idealnya, sebegitu spesialnya gitu ya, atau mungkin ya sebagian menyebutnya mantan terindah gitu ya. Kalau iya seperti itu, bisa jadi ini resonate untuk kalian ya. Dan yang aku bacakan bisa jadi memang energi mereka gitu, karena tadi bisa vice versa, bisa saja yang aku baca adalah energi kalian atau ya gitu deh ya. Antara kalian atau mereka gitu ya. Cuman kalau aku lihat di sini, misalkan kalian benci sama mereka, kalian nggak suka sama mereka, mereka tidak sespesial itu, mungkin ini nggak resonate untuk kalian. Karena sepertinya yang aku lihat di sini, ini adalah grup satu yang memandang mereka itu, mereka yang ditanyakan di sini itu adalah orang yang terindah mungkin selama ini, selama mereka mengenal, ya mengenal siapapun di sana dan punya perasaan dan punya perasaan cinta gitu ya, punya perasaan ketertarikan, punya perasaan suka gitu ya. Selama ini pengalaman yang mereka rasakan ya, dari semua pengalaman cinta yang mereka rasakan gitu ya. Yang aku lihat di sini, mmm, grup satu di sini melihat mereka itu orang yang paling paling keren, paling oke lah di antara semua yang pernah mungkin singgah di hati mereka gitu, oke? Baik, kita langsung menuju ke pembacaan ya. Kalau aku lihat di sini, ini udah jelas kata-katanya lost ya, hurt but I can grow up mentally gitu ya. Jadi yang aku tangkap di sini ya, mereka itu sebenarnya juga punya perasaan yang kuat gitu loh sama grup satu ya. Mereka merasakan koneksi apa ya, emosional atau bolehlah kalau mereka yang biasa mengenal istilah spiritual boleh juga koneksi spiritual. Intinya koneksi yang cukup cukup kuat, mmm, apa ya, kadang sulit dijelaskan gitu loh. Sulit dijelaskan itu ya mungkin secara psikologi bisa dijelaskan ya. Tapi intinya gini, ini seperti hubungan yang menyakitkan tetapi, secara emosional itu kuat sekali gitu loh. Itu yang terasa di sini, terlihat di sini gitu ya. Karena, kalau tidak sekuat itu, kalau memang hubungan ini, dirasa tidak layak, menyakitkan, nggak menyenangkan banget nggak menyenangkan banget gitu ya, itu ya move on aja, ditinggal aja gitu ya. Nah, sementara yang aku lihat di sini, mereka pun, mmm, masih merasakan perasaan yang kuat, tetapi mereka itu memilih Memilih jalan yang mereka anggap baik lah ya, maksudnya mereka mereka ingin tetap berpikir objektif gitu ya, walaupun perasaannya masih terikat nih sama grup satu. Karena kalau aku lihat di sini, mereka itu berusaha untuk move on, mereka berusaha untuk lepas gitu loh dari hubungan yang rasanya menyakitkan dan mungkin sebagian orang merasa itu toksik, mungkin ya sebagian orang gitu ya. Karena di sini terlihat gitu loh bahwa kira-kira perasaannya tuh begini, ini tuh menyakitkan tetapi oke lah, aku bisa tumbuh secara mental, aku bisa belajar dari apa yang telah terjadi dalam hubungan ini. Aku bisa belajar dari orang yang sangat menyakitkan, dari hubungan yang sangat menyakitkan buat aku. Kira-kira itu yang mereka rasakan atau mereka ingin sampaikan gitu loh. Ya, jadi mungkin sesakit itu hubungan kalian gitu loh yang pernah terjadi, semengecewakan itu dan yang aku lihat di sini ini ada kaitannya sama kepercayaan ya. Oke, ya ini ada kaitannya sama kepercayaan. Ya karena tadi aku juga nanti aku akan buka kartu yang sudah aku shuffle dan aku pilih, yang sudah aku kocok dan sudah aku pilih gitu ya. Nanti ada kartu dari The Dust Tipping Oracle, aku ingin menjelaskan dulu tentang perasaan melalui kartu yang ini gitu ya. Yaitu sih kalau yang aku tangkap ini memang ada kaitannya sama kepercayaan. Kepercayaan yang dipatahkan, mungkin saja dipatahkan, dirusak gitu ya. Mungkin saja
ada pengkhianatan ya di masa lalu bisa saja gitu ya, atau, bisa juga ya pengkhianatan ini macam-macam, kalau tentang cinta ya bisa saja, mmm, apa ya, ada affair atau hubungan dengan orang lain gitu loh, padahal sudah dipercaya gitu. Pokoknya yang berkaitan dengan itu, ke yang berkaitan dengan loyalitas atau kesetiaan, bisa jadi seperti itu gitu. Pokoknya rasanya sudah nggak bisa percaya dan rasanya kecewa banget gitu loh. Dan mungkin juga agak frustasi gitu dalam hubungan yang bisa jadi buat sebagian dari kalian kalau ini resonate ya, itu banyak konfliknya gitu ya, itu sih ya. Terus di kartu selanjutnya ya, ini tulisannya, "Ini bukanlah ekspektasi aku," gitu loh. "Ini bukan ekspektasi saya, jadi saya memilih untuk pergi." Ya. Nah, di sini loh, seseorang kehilangan kepercayaanku. Jadi, di kartu yang ini ya, seseorang kehilangan kepercayaanku. Seperti yang aku bilang gitu ya, bahwa ini ada kaitannya dengan kepercayaan, dengan loyalitas yang bukan loyalitas ya, mmm, iya maksudnya loyalitas yang diharapkan tetapi di situ tidak ada loyalitas, alias di situ tidak ada kesetiaan, kepercayaan sudah hancur dan itu bisa jadi bukan cuman sekali ya, bisa jadi sudah berkali-kali dan capek gitu loh ya, sampai sampai ada kalimat seperti ini ya, "Hubungan tanpa kepercayaan berarti tidak ada alasan untuk dilanjutkan," gitu. Coba bayangkan kita menjalani hubungan tanpa kepercayaan, isinya curiga melulu. Di situ udah jelas tidak ada kepercayaan gitu loh. Kalau tanya sedikit-sedikit oke lah. Tapi kalau terlalu curiga, nah ini yang dipertanyakan, apakah memang yang dicurigai itu memang terlalu tidak bisa dipercaya? Ada juga sih kok yang, situasinya seperti itu memang orang tersebut, ya memang nggak bisa dipercaya aja, terlalu mungkin banyak kebohongan, banyak affair di luar. Terlalu genit, terlalu gampangan gitu ya. Pokoknya memang banyak bukti yang menunjukkan bahwa orang itu memang nggak bisa dipercaya. Jadi bukan sekedar asumsi-asumsi atau curiga. Nah kalau seperti itu sudah sering terjadi, akhirnya sudah nggak bisa dipercaya gitu loh. Isinya curiga, terus isinya tidak percaya. Ada juga yang seperti itu gitu ya. Mmm, aku nggak bilang pada grup satu ya, tapi di luar sana ada yang Mmm, realitanya kayak gitu loh. Ya jadi entah siapa yang salah gitu ya, maksudnya apapun ya kemungkinan itu bisa ada beberapa ya, karena ini juga general reading. Kalau tadi adalah contoh yang aku sebut di luar sana, bukan ditujukan pada grup satu gitu loh. Jadi kalau dalam hubungan ada ketidakpercayaan yang terlalu besar alias bener-bener udah nggak percaya banget lah, dikit-dikit curiga, kayak isinya tuh banyak investigasinya dan banyak apa ya, mungkin, mmm, sadap menyadap gitu ya, seperti itu. Itu kan udah membuktikan bahwa hubungan tersebut sudah tidak dibangun dan tidak dijalankan dengan kepercayaan, memang nggak ada kepercayaan lagi di situ gitu loh. Ya kalau memang tidak ada kepercayaan memang tidak ada alasan untuk melanjutkan gitu loh. Buat orang yang jadi gini ya, memang nggak bisa hanya menyalahkan satu pihak ya, gitu ya. Tergantung juga situasinya seperti apa, nggak bisa langsung menghakimi gitu. Ya ada juga itu kan satu contoh yang aku sebutkan tadi. Nah, contoh lainnya ada juga yang mungkin orang itu tidak ada apa-apa, tetapi mungkin memang pasangannya ini memang punya trust issue gitu loh. Jadi memang dia terlalu tidak percaya pada hubungan baru pun, dengan orang baru pun dia bawaannya nggak percaya dan terlalu berlebihan, posesifnya gitu loh. Sama, di situ juga tidak ada kepercayaan. Hubungan yang hubungan kalau memang sudah tidak ada kepercayaan ya, maksudnya tidak adanya kepercayaan di situ, tidak ada alasan juga untuk melanjutkan gitu loh ya. Tidak ada kepercayaan, ya tidak ada alasan untuk melanjutkan dalam sebuah hubungan gitu loh. Seperti itu.
ya. Jadi, nggak bisa menghakimi juga sih, nggak bisa langsung menghakimi kan, karena kita nggak melihat dari dekat. Tergantung situasi mereka masing-masing gitu ya. Cuman ini ya, kalau ada orang yang memang sudah sering bohong, manipulatif gitu ya, seharusnya sadar diri ya, tapi kalau memang orang manipulatif nggak sadar diri, ya kayak gitu. Percuma, maksudnya mau dibuat mereka itu sadar dan mengakui kesalahannya yang memang sudah jelas-jelas terbukti, itu mereka hanya akan merasa dipojokkan gitu loh. Itu salah kamu yang nggak terlalu percaya aku gitu. Padahal kalau realitanya dia sudah sering memberikan pembuktian, memang tidak bisa dipercaya, ada bukti-buktinya dan terus manipulatif, ya sudah gitu loh. Maksudnya, mmm kita nggak bisa menyalahkan orang kalau udah nggak percaya, karena realitanya memang sudah sering dicekoki dengan hal-hal yang mengecewakan gitu loh, yang memang tidak bisa dipercaya, kebohongan kayak gitu. Kita nggak bisa loh menuntut orang, udahlah percaya padahal sering diberi kebohongan, nggak bisa seperti itu. Kalau orang memang tidak percaya dan memang realitanya di belakang ini yang sudah dilakukan adalah kebohongan, ya itu harus dihargai gitu loh, maksudnya harus dimengerti gitu kalau mereka tidak percaya gitu ya. Karena ada juga kan orang yang kayak gitu nggak terima gitu loh, walaupun memang mereka sering banget bohong dan sering manipulatif gitu loh. Jadi nggak terima dibilang bohong, tapi memang sering bohong gitu loh. Bingung kan, terus marah gitu kalau dibilang bohong gitu. Lah, keseringannya memang ngebohongin gitu kan, ngibulin gitu kan. Jadi, nah kalau berurusan sama orang itu sih, orang yang model seperti itu menurut aku ya, itu emang udah jadi karakter mereka gitu ya. Harus diingat bahwa siapapun gak akan berubah tanpa keinginan mereka sendiri. Kalau mereka saja tidak mau mengakui apa yang ada yang memang sudah fakta gitu ya, bukan asumsi tapi fakta. Mereka gak mau mengakui itu. Dan mereka terus manipulatif tapi mereka tidak terima gitu loh. Tidak terima kalau dibilang, bohong atau tidak terima orang nggak percaya, padahal realitanya, faktanya itu ada gitu dan mereka terus manipulatif, ya. Pokoknya kalau memang sudah kelakuannya seperti itu benar-benar manipulatif ya. Mmm, ya memang seperti yang aku bilang tadi, dan kalau orang manipulatif yang nggak sadar diri ya, itu pasti mereka nggak akan mau gitu, disalahkan, akan terus mencari pembenaran walaupun fakta sudah ada gitu. Ingat, mereka tidak akan berubah kalau mereka nggak mau berubah. Dan kalau cuma ditodong, diberikan bukti-bukti itu nggak akan mempan gitu. Karena memang udah karakter dan tipikalnya seperti itu. Ya, kalau menurut aku itu hanya buang-buang waktu. Kalau memang belum ke arah yang serius, belum ke, level serius gitu ya, jangan buang-buang waktu. Kalau menurut aku lebih baik lepaskan yang seperti itu, karena tidak bisa juga menuntut orang berubah. Biarkan mereka berubah sesuai dengan kesadarannya saja, sesuai sesuai dengan kesadarannya saja. Jika mereka aja tidak sadar dan terus mencari pembenaran, tidak terima dan terus manipulatif, udah itu nggak sadar, udah. Sudah nggak sadar, nggak merasa bersalah. Bagaimana mau berubah kalau tidak ada kesadaran bahwa itu salah? Tapi hanya cari pembenaran, hanya melelahkan aja, menjalin hubungan dengan orang yang seperti itu. Kita tidak punya kewajiban untuk mengubah mereka, itu adalah kewajiban dan hak mereka. Itu sudah sulit ya, sulit itu kita nggak bisa juga merubah mereka, itu sulit banget, tidak mungkin. Orang yang kayak gitu, jangankan orang yang kayak gitu, sebenarnya basically semua orang itu tidak akan berubah tanpa mereka ingin berubah gitu loh, ya. Jadi udahlah, berusaha merubah mereka itu hanya buang-buang energi, buang-buang waktu. Berusaha mengubah orang yang seperti itu, ini contoh ya, ini contoh untuk siapapun terserah lah ya. Jadi kalau menurut aku, biar sehat mental, lebih baik kalau situasi yang di depan itu seperti yang aku sebutkan tadi, itu apa ya, jaga aja, maksudnya jaga diri kita aja gitu loh. Nggak usah buang-buang waktu, nggak usah buang-buang energi, kasihani mental kita aja untuk lebih sehat ya, bebaskan kita dari beban orang seperti itu. Move on, ya udah gitu. Pilih orang yang memang bisa dipercaya ya. Bangun hubungan dengan seseorang yang memang bisa dipercaya gitu loh.
Ya kalau di antara kalian ya memang sama-sama percaya, oke lah tanya-tanya dikit, ada pertanyaan sedikit gitu ya. Sebenarnya bukan berarti curiga banget, cuman sekedar nanya-nanya, ngetes gitu ya. Nanya sederhana kayak itu oke lah, tapi kalau terlalu berlebihan itu sudah jadi indikasi ya, indikator. Memang di situ sudah tidak ada kepercayaan gitu loh ya. Salahnya di mana? Apakah salahnya memang orang tersebut sering ngibul atau salahnya di pasangannya yang memang punya trust issue? Atau ya memang satunya sering ngibul ya wajar yang satunya juga punya trust issue gitu. Jadi ya itu harus dibedah gitu loh ya. Oke, seperti itu. Jadi hubungan tanpa kepercayaan, tanpa adanya rasa percaya di situ ya berarti tidak ada alasan untuk melanjutkan gitu ya. Nah, di sini aku melihatnya, ya mereka kayak males, sorry aku bukan bermaksud menghakimi grup satu, entah apa yang terjadi di antara kalian. Di sini kan aku berusaha merasakan energinya saja. Dan contoh-contoh yang aku sebutkan tadi adalah contoh-contoh di luar sana, bukan untuk mengatakan grup satu seperti itu atau menghakimi grup satu, bukan ya. Tapi contoh di luar sana yang pasti grup satu atau siapapun itu bisa mengetahui dengan mudah. Banyak contohnya di luar sana, itu kayak realita kehidupan gitu ya. Oke, kemudian ya setelah ini kalimat bahwa seseorang telah kehilangan kepercayaanku alias mereka malas kembali mungkin karena sudah nggak bisa percaya aja gitu ya. Nah, aku melihat di sini karena tadi aku sudah bilang bahwa sebenarnya masih ada rasa juga dari mereka, kemelekatan itu ya, karena di sini ada kalimat, "Depends on you, makes me weak," gitu ya. Jadi, mmm, bergantung padamu membuat aku, apa ya, merasa lemah gitu ya. Jadi mereka yang aku rasakan di sini, yang aku tangkap di sini, mereka masih punya perasaan yang kuat juga dan ketergantungan di sini tuh maksudnya asalnya dari, mmm perasaan emosional ya, yang masih terikat di situ, yang masih ada perasaan yang cukup kuat sama grup satu ya. Nah itu yang dimaksud yang dimaksud dengan ketergantungan di sini, bukan ketergantungan obat-obatan bukan ya, tapi ketergantungan karena gimana ya, orang kalau misalnya perasaannya masih kuat kan belum benar-benar move on atau benar-benar lepas gitu kan, butuh waktu gitu loh untuk benar-benar melepaskan lem yang lem itu maksudnya perasaan yang memang sudah lengket itu. Nah, untuk memisahkan, benar-benar memisahkan ini kan butuh waktu, nggak bisa langsung dipisahkan, kayak lem yang kuat banget terus langsung dipisahkan gitu kan akan ada yang rusak gitu loh, ada yang akan rusak parah. Jadi biasanya berusaha, mmm, apa ya, memisahkannya pelan-pelan gitu, berusaha apa ya, menghilangkan lemnya kayak gitu. Itu butuh proses gitu daripada dipaksa langsung ditarik sampai robek semua. Ya nggak kayak gitu ya. Jadi ya mereka masih punya perasaan grup satu, tetapi mereka ingin move on. Mereka ingin menguatkan hati untuk melepaskan ini semua gitu loh. Oke lah, ini bukan dari mereka ya, ini tambahan dari aku. Cinta itu kita nggak bisa denial, maksudnya cinta ya udah cinta gitu. Kita nggak bisa dengan kita bilang nggak cinta terus akhirnya beneran nggak cinta, nggak kayak gitu, ya. Kalau memang cinta ya udah, tapi antara cinta sama keputusan untuk move on itu 2 hal yang berbeda. Cinta ya biarin aja kalau memang realitanya itulah yang dirasakan, nyatanya ada di situ. Tetapi kalau memutuskan mau stay atau move on itu lain soal gitu loh, itu kembali pada bagaimana hubungan itu gitu loh. Kalau memang, oh hubungan ini udahlah, dengan segala pertimbangan yang ada, gua tidak bisa melanjutkan hubungan ini. Lebih baik gua move on atau tidak stay di situ. Itu lebih baik sudah berdasarkan berbagai pertimbangan gitu. Bukan gua mau denial, ya maksudnya kalau perasaan itu masih ada ya gue juga tidak akan denial soal perasaan itu gitu. Jadi move on di sini adalah pertama jangan denial ya, karena itu tadi antara perasaan dan keputusan mau move on atau stay 2 hal yang berbeda. Jadi nggak perlu denial ya. Kemudian yaitu move on, by proses lah ya, butuh waktu ya. Apalagi ya, dan ini sih ya, kita kan pasti punya pertimbangan gitu loh, kenapa kita mau move on dan ingat saja pertimbangan itu, lama-lama juga, ya semua tuh butuh proses. Saat ini terasa nggak mungkin, tapi nanti kalau sudah waktunya gitu ya,
setelah semua proses itu dijalankan, sudah selesai, komplit gitu ya, oh ternyata ini bisa terlalui juga ya gitu loh. Sesuatu sesuatu yang tampak atau terasa mustahil dulunya, jadi tidak mustahil karena itu sudah terjadi dan sudah dibuktikan dengan usaha dan proses. Dan semua jelas butuh waktu gitu ya. Jadi kalau di sini dia pun merasa bahwa, iya sih gue tuh mungkin masih kangen gitu loh ya, sepertinya gitu mereka mungkin masih ya mengingat grup satu, kangen sama grup satu, masih ingin bersama grup satu, tetapi mereka ingin menguatkan hati. Keinginan untuk move on itu besar sekali di sini itu, mungkin maaf banget semenyakitkan itu kali ya grup satu. Oke, nah di sini kalau aku lihat, mereka tipikal orang yang cukup keras ya. Jadi keras secara mental gitu loh ya, bukan keras fisik gitu, bukan ya, keras secara mental. Kalau gua memutuskan A, maka itulah yang akan gua usahakan gitu. Tipe-tipe yang seperti itu. Karena yang aku lihat di sini, mereka berusaha menguatkan diri, menguatkan mental mereka untuk tidak melihat ke belakang dan untuk berbahagia melihat ke depan. Jadi mereka sedang berusaha untuk membahagiakan diri mereka. Mereka sedang berusaha untuk menikmati hidup mereka sedang berusaha untuk fokus pada apa yang ingin mereka raih gitu ya. Mereka sedang berusaha fokus ke masa depan nih, sehingga mereka tidak ada waktu untuk banyak melihat ke belakang. Mohon maaf grup satu itu yang kulihat di sini ya. Dan aku melihatnya di sini mereka orang yang cukup ambisius ya. Jadi mereka sepertinya sedang berusaha memanifestasikan mimpi mereka. Fokus banget kelihatannya di sini orangnya ya, dan cukup pekerja keras gitu ya. Dan, gini sih, ini juga tadi kan di sini ada tulisannya, "Hurts but I can grow up mentally," gitu ya. Ini menyakitkan, tetapi aku bisa tumbuh secara mental gitu ya. Dan di sini aku melihatnya memang mereka sedang berproses banget nih dalam mentalnya gitu loh. Jadi ini ya mungkin sebagian orang bisa menyebutkan bisa menyebutnya dengan, proses perkembangan spiritual gitu ya. Jadi aku melihatnya secara spiritual, secara mental orang ini juga ada usaha untuk, berproses ke arah yang lebih baik gitu ya, dan melepaskan segala hal yang mereka anggap harus mereka eliminasi di hidup mereka gitu. Jadi ini bukan sekedar move on maju ke depan terus gitu ya, tapi mereka terus berproses juga dari dalam gitu. Kekuatan itu sih sumbernya. Sumbernya adalah kekuatan dari dalam mental itu yang kulihat di sini ya. Kemudian ya iya, aku melihatnya di sini mereka masih susah move on ya. Maksudnya ya mereka masih struggle banget, berjuang banget untuk move on grup satu. Jadi kalau grup satu merasa sedih, sepertinya ini perasaan yang sama gitu loh. Walaupun mereka tidak menunjukkan itu gitu ya. Dari luar bisa bisa saja tampak cool ya. Mungkin kalau dilihat sosial medianya atau Instagram-nya kelihatannya mereka baik-baik aja, fokus sama apa yang dikerjakan gitu ya. Tapi kalau aku lihat di sini di dalam itu, ini menurut pandangan aku, pembacaan aku loh ya. Nah, yang aku lihat di sini, yang aku rasakan, yang aku baca gitu ya, mereka itu kelihatan struggle banget ya, berjuang banget untuk bisa move on ya dari mental mereka. Jadi ketika keinginan dan pikiran itu seperti menarik ke arah grup satu, seperti menarik ke masa lalu, mereka ingin menguatkan hati untuk memutus itu dan kembali menatap ke depan. Itu ya. Jadi itulah upaya yang sepertinya sedang mereka lakukan gitu loh. Ya, tidak cuman sekali. Jadi tiap itu terjadi lagi mereka akan berusaha melakukan hal yang sama. Intinya gitu sih. Intinya kalau orang move on itu kan nggak, oke gua move on hari ini, besoknya bener-bener bisa move on. Kan nggak gitu. Masih ada proses di dalam diri mereka gitu loh. Yang dimana bukan sesekali, bisa saja intens, datang kembali dan bagaimana orang tersebut menghadapi itu dan terus melangkah ke depan gitulah ya. Nah, di sini kalau aku lihat, mmm, iya sih, terkadang kalau mereka memang merasa galau ya sudah, mereka kayak ya membiarkan itu tapi berusaha tetap tegar gitu ya, dan terus berusaha mencari jalan untuk menemukan kebahagiaannya. Mungkin bisa saja gini loh grup satu, pertama kebahagiaannya ini bisa jadi adalah mimpinya ya, mimpinya di luar percintaan lah ya, punya ambisi di luar percintaan ya mungkin pekerjaan dan lain lah ya.
itu menjadi sumber kebahagiaannya, dan kayaknya mereka ini juga ada usaha sih sebenarnya. Ini dari sudut pandang aku ya, grup satu. Ada usaha, mereka ini seperti ada usaha juga untuk mencari pengganti. Ya, sebagai apa ya, tujuan baru gitu loh. Jadi tujuannya itu bukan hanya merealisasikan mimpi-mimpinya, tapi, mereka kayak ingin ada tambatan hati baru gitu loh, yang menuju pada kebahagiaan. Dan yang aku lihat di sini adalah, mereka ingin mencari orang yang jelas serius untuk pernikahan ya, grup satu. Sehingga, orang ini iya benar sih, ada usaha untuk itu, usaha mencari tambatan hati baru dan memang ditujukan untuk bahagia bersama dalam pernikahan, kayak untuk menjadi yang terakhir, untuk menjadi sandaran, kayak gitu yang aku lihat di sini ya, grup satu. Oke, kita akan langsung menuju, oracle yang selanjutnya. Oke, grup satu, di sini ada feeling ya, sebentar. Kalau jauh nggak terlalu kelihatan karena tulisannya kecil ya. Jadi aku akan bacakan dari kartu feeling ini ya. Rasa tak pernah bisa berbohong, kenyamanan bisa dibangun tapi tak bisa dipaksakan. Kenyamanan bisa dibangun tapi tak bisa dipaksakan. Cinta bermula dari kenyamanan ya. Jadi kalau aku lihat di sini rasa mereka tetap kuat sama grup satu, cinta jelas masih ada. Getir bahkan kadang kalau mau kalau mau mendramatisir itu atau meratapi itu atau mau mengingat cinta yang masih ada itu rasanya getir kalau aku lihat di sini ya. Ya, jadi itu kalimat yang ada di sini. Rasa tak bisa berbohong, kenyamanan bisa dibangun tapi tak bisa dipaksakan. Cinta bermula dari kenyamanan. Jadi ya rasa yang ada untuk grup satu itu nggak bisa dibohongi ya, tapi kayaknya kenyamanan sudah tidak ditemukan di situ ya, sehingga ya hubungan itu terasa rapuh gitu ya, seperti itu. Dan rasa ini juga masih dinamis kan, akan berproses terus. Apakah terus seperti itu atau nantinya juga akan berubah? Ya balik lagi, itu dinamis gitu ya. Tapi ya itu, kenyamanan bisa dibangun tapi tak bisa dipaksakan. Ya bisa sih membangun kenyamanan dalam hubungan, cuman begitu memang tidak menemukan kecocokan dan tidak nyaman, ya memang itu sudah nggak bisa dipaksakan kalau memang karakternya sudah begitu ya. Kalau memang sudah nggak nyaman, memang pattern-nya yang ada di situ membuat mereka saling nggak nyaman. Kalau nggak cocok itu pasti nggak akan nyaman gitu lah intinya. Itu emang udah nggak bisa dipaksakan sih, gitu. Kalau memang sudah tidak ada kenyamanan di situ gitu ya. Itu sih kalau aku lihat di sini. Oke, kartu kedua ya, kronik ya. Rasa sakit dan luka yang menetap lama bisa datang dari kesalahan langkah dan perkataan orang tua, self-healing, hingga datangnya soulmate yang menjadi partner untuk menyempurnakan healing akan mengubah hidup seseorang. Ya, jadi aku melihatnya di sini ada yang memang punya apa ya, luka batin yang belum benar-benar beres dan itu berasal dari entah masa kecil atau masa remaja gitu loh. Ya masa yang sangat belia lah ya. Ada luka batin itu yang masih dibawa dan akhirnya mempengaruhi hubungan yang mereka jalani gitu loh. Misalkan luka batin seseorang membuat orang ini karakternya jadi apa ya? Ya, masalahnya macam-macam juga sih ya. Kita kalau mau bahas itu terlalu panjang di sini ya. Ada yang memang orangnya kecenderungan menyebalkan ya. Memang suka ya menyebalkan ini macam-macam sih ya. Jadi ya mungkin di sini bisa salah satu atau bisa keduanya punya luka batin. Cuman pattern yang mereka ekspresikan itu beda gitu. Dan intinya mereka tidak menemukan kecocokan di situ kalau aku lihat. Makanya ada ketidaknyamanan dan akhirnya bubar kan gitu. Seperti itu. Ada juga yang punya luka batin terus ya kelakuannya sangat menyebalkan dan tidak penting itu juga ada ya. Ada yang punya luka batin, dia berusaha menyembuhkan, kemudian orang yang kayak gini terus kalau dikasih stimulus yang mengorek luka batinnya itu juga parah gitu. Mereka bisa bereaksi gitu ya. Bereaksinya mungkin bisa jadi nggak apa ya, ya terbaca atau bahkan responnya bisa tidak diduga. Sebenarnya terbaca kalau orang itu paham psikologi lah ya, atau pengertian gitu ya. Tapi
Tapi maksud aku responnya bisa tidak terduga itu gini loh, kadang kita anggap itu hal sepele, tapi ternyata itu mengorek luka batin dia dan dia bisa sangat marah gitu loh. Itu loh, ya jadi kita nggak menduga itu bisa reaksinya bisa sebegitunya gitu loh. Ya memang kita nggak menduga, memang kita nggak menduga karena kita kan nggak tahu luka batin seseorang gitu ya. Tapi kalau memang kita niat untuk tidak menyakiti dia atau mereka, kalau kita udah tahu itu nggak menyenangkan buat mereka, nggak usah diteruskan gitu. Tapi ada orang yang memang nggak penting, memang sengaja membuat orang tidak nyaman gitu, mengganggu kelakuannya seperti itu. Kan kalian pasti paham ya, kalau ada pasangan toksik, kelakuannya yang toksik ini kira-kira seperti apa biasanya gitu, yang sangat mengganggu dan menghilangkan ketentraman orang lah ya gitu, kan bisa dipahami juga gitu. Nah mereka ini juga bisa jadi punya situasi lah ya dari masa kecil atau masa remajanya gitu ya. Jadi ya itu sih ya intinya, kalau memang sadar punya luka batin ya pertama ya berusaha untuk menyembuhkan itu gitu, bukan akhirnya melimpahkan itu untuk mengalihkan rasa sakitnya terus dilimpahkan ke orang yang sebenarnya nggak mau punya masalah gitu loh dengan orang tersebut gitu ya, seperti itu. Nah, buat orang yang mungkin merasa punya luka batin dan bisa sensitif gitu loh ya, kalau memang dirasa ini ada dua pihak yang aku sebutkan tadi. Pertama emang orang yang impulsif, suka mengganggu atau mungkin apa ya, mmm, ya gitu deh ya, maksudnya, mmm ya itu tadi, kalau memang kecenderungannya mereka itu yang toksik, suka mengganggu gitu ya, dan dirasa punya luka batin daripada mengganggu orang dan kalau sadar ada kemauan untuk membereskan, ya dibereskan aja biar minimal nggak ganggu orang gitu loh, ya kan? Nggak menyakiti orang gitu ya. Karena akhirnya orang yang terluka juga bisa jadi melukai kan, hurt people gitu. Ya, kemudian buat yang lain lagi gitu ya, yang mungkin dia sadar dia punya luka batin, dia sadar dia sensitif, dia bisa ya semua orang bisa terluka lah ya. Dia sadar, hal-hal seperti itu bisa memberikan trigger nggak enak gitu ya. Kalau memang dirasa, "Oh orang itu nggak nyaman, orang itu bikin gua nggak nyaman," gitu ya. Daripada gua terluka terus gua melukai, ya lebih baik gua jaga jarak gitu ya, biar gua juga nggak dilukai dia gitu. Itu juga itu suatu kesadaran dan pilihan yang menurut aku bagus gitu, menurut aku bagus. Kan daripada gue dilukain mending gue jaga jarak gitu kan. Nanti daripada gue terluka gue melukai lagi, ya kan. Itu lebih bagus sih. Maksudnya kalau kita sadar di situ sudah nggak sehat, nggak bagus, maksudnya nggak nyaman, kita kan selalu punya free will, kita punya hak juga untuk move on dari situ. Kan banyak hal-hal berfaedah yang harus kita lakukan daripada fokus di tempat yang nggak ada faedahnya gitu loh maksudnya, ya kan. Oke, seperti itu. Nah, itu menurut aku sih masih lebih baik lah. Dia walaupun punya luka batin, dia juga terluka, dia juga sakit, tapi dia itu masih sadar untuk berusaha menghindar gitu. Minimal dia, sebenarnya nggak ada niatan untuk menyakiti gitu loh. Beda kalau dia terluka ya gitu kan. Nah, bed ya itu menurut aku masih mending lah orang yang kayak gitu. Daripada yang tadi ya, yang lainnya, yang satunya yang memang dia ini apa, memang suka aja gitu menyakiti orang dengan sengaja. Mungkin dia menemukan rasa fun di situ walaupun ya awalnya dia nggak ada masalah dengan orang tersebut gitu loh, iya kan? Kayak gitulah intinya, oke? Bisa dipahami ya. Oke selanjutnya, di situ ada feminin dan maskulin. Melengkapi dan menyempurnakan ya, itu yang aku lihat di sini. Itu yang dirasakan kedua belah pihak sebenarnya ya. Sebenarnya kalian bisa saja saling melengkapi dan menyempurnakan gitu ya. Sebenarnya kalau ya karakter, tantangan apapun, ya karakter di sini memang jadi tantangan buat hubungan kalian gitu loh ya. Tapi kalau aku lihat di sini sebenarnya, ini kan sama, ini hanya mempertegas kartu yang tadi aku bacakan, ini hanya mempertegas bacaan yang sebelumnya gitu, bahwa koneksi yang ada di sini kuat, sebenarnya kalian bisa saling melengkapi dan menyempurnakan, tetapi kalau pertama belum waktunya, ya udah, mungkin pilihan yang baik adalah sama-sama berproses dan menjauh gitu.
Kalau memang takdir menyatukan kalian kembali, ya let it be gitu ya. Tapi kalau enggak, ya setidaknya kalian terus berproses gitu. Itu sih kalau aku lihat di sini ya, melengkapi dan menyempurnakan. Tapi ya misalkan ada pelajaran yang belum dipetik dan proses yang belum dilampaui, level yang belum dilampaui, ya ini bukan menyempurnakan ya, lebih ke saling menyakiti, tapi ya saling memberikan pelajaran sih untuk mendewasakan gitu ya. Anggaplah itu kiriman dari semesta dan cara semesta untuk memberikan ilmu ya, sudut pandang pada setiap individu di muka bumi ini memang macam-macam caranya, dari yang menyakitkan sampai mengharukan gitu ya. Oke, kartu yang terakhir itu adalah trust. Jagalah itu jika mereka penting. Ini adalah unsur yang memperkokoh seseorang dan membuatnya bernilai. Iya sih ya, kalau memang hubungan ini penting, orang itu penting, ya tentu menjaga kepercayaan itu wajib di sini. Kalau memang sengaja tidak menjaga kepercayaan seenaknya sendiri, berarti dia sudah tidak menghargai hubungan itu dan orang tersebut. Kalau memang sudah tidak dihargai, ya ngapain juga stay di situ, iya kan? Orang marah pasti ada sebabnya, kayak gitu, ya kan? Kayak gitu sih ya. Jadi ya sudah ya, salah satu indikasi atau indikator bahwa kalian itu penting gitu ya. Hubungan ini penting. Orang yang sangat mencintai kalian dan memandang hubungan kalian itu penting, mereka akan berusaha menjaga kepercayaan kalian. Sadar betul, bukan seenaknya lalu mencari pembenaran terus alias nggak sadar diri gitu ya. Oke, itu aja untuk grup 1. Jadi perasaan mereka adalah mereka cinta sebenarnya, tapi keputusan mereka ingin move on. Good luck untuk kalian, semoga diberikan yang terbaik dan semoga kita masih bisa bertemu di lain kesempatan. Bye grup 1. 2, kalian yang memilih kartu ini adalah kartunya. Setelah dibuka tentunya ada Two of Cups di sini. Aku akan sebutkan energi yang terlihat di sini ya. Di sini aku sudah membuka kartu dari Ocean of Emotions, dan kartu dari The Dust Tipping Oracle ya. Sudah aku shuffle, sudah aku pilih gitu ya. Masing-masing 4 kartu. Nah, di sini memang ada kartu yang keluar lagi, tetapi kan ya itu sudah dikocok gitu ya, dikocok berkali-kali, tapi kalau keluar lagi ya memang itu yang harus keluar ya. Jadi dipakai lagi gitu ya. Karena itu juga keluar di grup 1. Tapi aku akan bacakan, nanti kalian dengarkan ya. Tentu ingat ini general reading ya, tidak harus resonate dan energinya bisa saja vice versa. Bisa yang aku baca adalah energi dari sudut pandang kalian, bisa dari sudut pandang orang yang punya situasi sama kalian, oke? Langsung saja, di sini aku melihat ada energi Scorpio, Taurus, Leo, Aquarius ya. Kemudian aku cek dulu ya. Ada Pisces, ada Scorpio tadi udah aku sebut ya, ada Libra, ada Gemini, ada Virgo. Itu yang ada di sini ya. Yang aku lihat ada di sini. Untuk grup 2 energinya. Jadi kira-kira seperti apa sih perasaan mereka terhadap grup 2 ya, terhadap grup 2 kira-kira bagaimana? Oke, jadi kalau aku lihat di sini ya, itu kartu pertama tulisannya, perasaan ini membunuhku ya, katakan sejujurnya, katakan faktanya, katakan kebenarannya gitu ya. Nah, kalau aku lihat di sini, mereka itu masih cinta sama grup 2 ya, bahkan cinta banget, susah move on ya. Di sini itu, energi yang aku tangkap di sini tuh mengingatkan aku sama lagunya Menghapus Jejakmu. Ya, sayangnya aku nggak bisa nyanyi, suaranya fales, jadi nggak mungkin aku nyanyi di sini gitu ya. Liriknya coba deh dilihat ya. Liriknya ada kemiripan dengan situasi yang aku baca di sini untuk grup 2 dengan orang tersebut ya, tentang menghapus jejakmu. Jadi mereka terus melangkah gitu ya, menghapus jejak orang sebelumnya gitu ya, terus melangkah ke depan. Tapi terus melangkah itu kayak gagal aja gitu loh. Mereka terus konsisten jalan ke depan, terus melangkah melupakan apapun yang di belakang gitu ya.
itu upaya mereka untuk menghapus segala jejak grup 2 di pikiran mereka, di hidup mereka gitu. Tapi ya itu gagal gitu loh. Itu bagian dari sejarah dan sayangnya itu juga masih sangat melekat di hati gitu ya. Kok sayangnya? Ya terserah lah ya. Mungkin masih sayang memang ya. Tapi itu memang masih melekat di hati kalau aku lihat di sini sehingga sejauh apapun melangkah ya rasa itu masih tetap ada, yang ada mereka kayak capek sendiri gitu loh. Mungkin mereka seperti ya, ini aku mengibaratkan kayak mereka terus berlari gitu ya, berharap mereka akan melupakan grup 2 di sini. Tetapi mereka hanya mendapatkan capeknya aja gitu loh. Mereka hanya lelah lari dari kenyataan. Kenyataannya sendiri nggak berubah gitu loh, bahwa mereka masih cinta gitu. Jadi ya cuma dapat capeknya, tapi kalau aku bisa bilang sih santai aja. Kalau beneran berlari ya, nggak hanya dapat capek kok, tapi dapat sehatnya. Ya, oke. Ya di sini aku merasa mereka lelah gitu. Terus ya memang sih cinta itu masih ada di situ, passion itu masih ada di situ, ya desire itu masih ada di situ. Cinta untuk grup 2 itu masih ada. Kalau denial, kalau mengelak, itu tadi lari dari kenyataan itu nggak akan bisa dan hanya menjadi pekerjaan yang melelahkan. Nah di sini kalau aku lihat, mereka itu, sebenarnya sih ingin aja gitu loh punya pasangan, bahagia, terus sudah ingin serius gitu ya. Ingin aja gitu loh, mereka ingin seperti itu, tapi mungkin saja mereka itu belum menemukan sosok yang bisa membuat mereka jatuh cinta seperti grup 2, sepertinya begitu ya. Dan di sini aku melihat ada potensi sebenarnya ya, ada orang yang ingin sekali rekonsiliasi atau kembali gitu. Ada orang yang ingin datang kembali karena ya gagal move on gitu loh, merasa bahwa ya itu adalah dunianya, orang itu adalah dunianya, yang mungkin saat ini adalah, sejarah, tetapi ingin menjadi masa depannya, ingin diulang kembali sejarah itu, ya ingin ditaruh menjadi masa depannya. Di sini ada energi Virgo juga ya. Oke, itu yang kulihat di sini ya. Jadi, itu sih potensi yang aku lihat ke depannya ya. Perasaannya sudah jelas ya itu, perasaan dari mereka. Terus, di sini ada kalimat, "Aku bahagia dengan situasi ini, jangan berubah," gitu ya. Kalau yang aku tangkap di sini, ya dari kartu lain yang ada ya, karena ini tidak hanya dari satu kartu, tetapi, membaca dari keseluruhan, tidak sepotong-sepotong, karena memang sudah buka banyak kartu juga kan. Oke, nah di sini kalau aku lihat, mmm, mereka tuh sebenarnya merasa happy sama grup 2. Mereka tidak ingin berubah, mereka tetap ingin stay sama grup 2 gitu. Hatinya tuh sebenarnya inginnya seperti itu. Makanya aku harus mengulang lagi, aku melihat di sini ada orang yang ingin kembali ya. Balik lagi, yang aku baca di sini adalah energi keinginan. Kedepannya, energi keinginan ini buat sebagian orang bisa menjadi langkah mereka akan kembali atau rekonsiliasi ya. Tetapi sebagian masih dalam bentuk dinamika perasaan, ingin aja gitu. Tapi kapan kembalinya, benar atau tidak kembalinya itu kembali sama individunya gitu ya. Individu masing-masing tentunya ya. Oke, selanjutnya, ini bukanlah ekspektasiku. Nah, iya itu tadi kalau aku lihat di sini ya, kalau aku, gabungkan dengan kartu yang lain ya kan, dengan kartu yang ada di sini juga, dengan energi yang aku baca gitu ya, mereka kayak nggak bisa menemukan orang yang seperti grup 2 ya. Jadi, ya apa ya, ingin sih sebenarnya punya pasangan dan benar-benar udah ingin menjadi yang terakhir, ini aku melihatnya udah ingin menikah gitu, kartu pernikahan gitu loh. Ingin membuat pendekatan buat hubungan yang serius gitu loh, karena mereka tuh kayak butuh banget pasangan kalau aku lihat di sini, pengen pasangan gitu loh. Ya pengen dunia ini bisa dinikmati berdua gitu ya. Itu yang kulihat di sini, benar-benar tujuannya, pandangannya itu sudah ke arah berkeluarga gitu. Nah, mungkin ya balik lagi itu kan keinginan, ya mereka sih bisa jadi sudah berusaha gitu, cuman belum ada yang nempel gitu, tidak sesuai dengan ekspektasi. Akhirnya mereka pergi move on gitu ya.
berusaha move on, enggak, maksudnya berusaha mencari tapi nggak dapet yang mengena di hati, akhirnya ya udah mereka move on aja karena memang nggak dapet juga perasaannya gitu. Ya, tapi justru grup 2 ini masih sulit untuk dihilangkan dari pikirannya gitu loh. Ya gimana ya? Usahanya untuk mencari yang baru tetapi gagal, sementara grup 2 di sini berusaha untuk dihapus tapi malah nggak terhapus, kira-kira gitulah intinya ya. Jadi, nah itu yang kulihat ke depannya bisa jadi rekonsiliasi ya. Kemudian, kartu selanjutnya, berharap padamu membuat aku lemah, merasa lemah gitu. Mereka berusaha kuat, mereka berusaha independen, tetapi yang aku lihat di sini mereka mungkin saja akhirnya menyerah dan inginnya sih kembali gitu loh ya. Jadi, ya masih kuat sekali perasaan itu untuk grup 2 ya, bahkan di bottom of the deck grup 2. Di bottom of the deck di sini ya, berharap pada rekonsiliasi. Itu yang ada. Oke, grup 2 itu kartunya yang ada di bottom of the deck ya. Jadi ada yang mengharapkan rekonsiliasi di sini ya. Oke, selanjutnya aku akan baca lagi ya. Oke, di sini ada kartu sukses ya, grup 2. Sorry. Aku akan bacakan aja dulu ya. Ketika seseorang mendapatkan apa yang diinginkan dalam hidupnya, apakah hal itu juga yang membuatnya bahagia? Pastikan bukan sekedar menghilangkan dahaga pada obsesi. Mengontrol pikiran menjadi kunci. Oke. Iya sih. Ketika seseorang mendapatkan apa yang diinginkan dalam hidupnya, apakah hal itu juga yang membuatnya bahagia? Pastikan bukan sekedar menghilangkan dahaga pada obsesi, mengontrol pikiran menjadi kunci. Iya sih, ini pesan buat orang yang mungkin saja ya. Pertama bisa jadi nih orang yang mencari pelarian ya. Kalau konteksnya di situasi seperti yang aku sebutkan tadi, bisa juga menjadi mencari pelarian. Jadi mau move on tapi bukan usaha pada move on dari dalam pikirannya gitu ya, tapi usahanya itu cari pelarian, lari dari kenyataan, denial, terus cari pelarian gitu. Ya terkadang itu gagal gitu loh ya, atau tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan anggapan awal atau pikiran awal ya. Akhirnya orang tersebut hanya dijadikan pelarian, terus gagal gitu loh, gagal, hubungannya gagal gitu. Awalnya memang tujuannya untuk mencari pelarian, lalu gagal juga gitu ya, kira-kira gitu deh ya. Jadi seperti itu, ada yang mungkin kayak gitu ya. Ini pesan untuk yang seperti itu. Pertama, yang hanya sekedar mengejar obsesi, mungkin dia nggak ngerti kalau itu obsesinya, mungkin dia pikir itulah yang diinginkannya, tapi ternyata ketika sudah mendapatkan itu, dia atau mereka tidak merasa bahagia dengan hal tersebut. Oh, berarti itu cuma sekedar obsesi atau mengikuti pandangan orang gitu kali ya. Atau untuk sekedar mengejar penilaian. Oh, penilaian kamu sudah begini, kamu sudah begitu gitu. Tapi ternyata itu bukan hal yang benar-benar diinginkannya dalam hatinya gitu. Karena begitu mendapatkan itu ya udah biasa aja rasanya. Nggak greget lagi, nggak happy juga, biasa aja, kembali aja sama perasaan yang awal, mungkin hambar gitu. Berarti ya mungkin itu bukan hal yang membuatnya bahagia, tapi lebih pada mengejar obsesi gitu ya. Ya yang kedua ya bisa jadi itu tadi ya, yang lebih spesifiknya, soal pelarian gitu ya. Kalau mengejar seseorang hanya sekedar ya agar punya hubungan, untuk mengejar status, ya ternyata bisa saja dia merasa hampa pada akhirnya gitu. Tidak sesuai dengan harapan awal gitu. Seperti itu. Kayak gitulah ya. Oke. Kita langsung ke kartu yang lain ya. Di sini ada kartu Love is Real ya.
Berharap yang terbaik baginya, meski rindu selalu memanggil, meski perasaan tak habis digerus waktu. Cinta yang tulus adalah cinta yang tidak menyakiti. Nah, ini pesan ya, pesan. Cinta yang nyata. Jadi ya cinta itu terasa nyata di sini. Ya, ada rasa ya tetap ingin yang baik untuk dia meskipun sudah nggak bersama gitu loh. Meskipun ini sudah berakhir dan berakhirnya mungkin dengan cara yang agak nggak menyenangkan gitu ya. Tapi kalau memang cintanya tulus, orang-orang ini tetap berharap, hanya berharap, ya berharap juga sih bisa kembali gitu ya. Tapi di luar itu mereka punya ketulusan berharap yang dicintai ini baik-baik saja dan bahagia gitu loh. Kalau terjadi apa-apa yang tidak enak, mereka pun ikut sedih. Itu artinya cinta yang tulus. Meskipun tidak bersama, udah berakhir, apalagi berakhirnya dengan konflik gitu ya, bukan pada isinya dendam dan berharap yang buruk, itu bukan, ya. Artinya memang dia atau mereka atau orang-orang di sini cintanya tulus gitu loh. Bukan benci sih, maksudnya seburuk apapun yang telah terjadi gitu ya, tapi Mmm, cintanya itu nggak bisa dibohongi. Harapan agar orang yang dicintai itu baik-baik saja pun ada di situ. Pokoknya itu adalah indikasi ketulusan lah, bukan pada nyumpai karena dendam ya. Kalau itu sih ya memang dendam. Tapi kalau ini cinta yang tulus kalau aku lihat ya. Meski perasaan tak habis digerus waktu tuh kan, nggak bisa move on ya. Cinta yang tulus adalah cinta yang tidak menyakiti gitu. Ya ini pelajaran juga buat semuanya gitu sih ya. Jadi ya, yang aku lihat ya mereka masih mencintai, mereka punya perasaan yang tulus, indikasinya adalah berharap juga yang dicintai ini, ya tidak sakit, tidak terluka, tidak dalam bahaya, tidak terkena bencana atau musibah yang nggak enak. Karena kalau mereka dengar ada musibah yang nggak enak tentang orang yang mereka masih cintai ini, mereka pun juga sedih gitu loh ya. Dan ya sadar gitu loh, ada kesadaran di sini bahwa cinta yang tulus adalah cinta yang tidak menyakiti. Jadi kalaupun kembali bagaimana berusaha untuk tidak saling menyakiti gitu loh ya. Karena ya menyakiti orang yang dicintai ternyata menyakiti mereka juga gitu. Ada sih kesadaran itu di sini, oke? Oke, selanjutnya. Choice. Berhati-hati memilih langkah yang melawan suara hati. Intuisi bisa membawa pesan bisa sebagai pertanda ya. Yaitu tadi mungkin ini pesan buat orang-orang yang, ingat ya orang-orang yang ya. Jadi kalau kalian tidak merasa seperti ini nggak usah diambil karena ini juga general reading ya. Ini pesan buat yang mungkin sekedar mengejar apa ya, mungkin status atau pelarian atau apapun gitulah ya, atau mungkin obsesi gitu ya. Atau sebelum membuat keputusan pokoknya disuruh berhati-hati memilih langkah yang melawan suara hati. Nah, ini dengarkan suara hati. Benarkah itu yang diinginkan atau sekedar mengedepankan ego? Karena ego nggak mau terguncang ya kan, ego sudah tersenggol gitu kan, nggak mau gitu kan, nggak terima. Akhirnya suara hati itu dikesampingkan, lebih mementingkan yang lain yang berdasarkan ego tadi gitu ya. Jadi berhati-hati memilih langkah yang melawan suara hati. Intuisi bisa membawa pesan, bisa sebagai pertanda daripada menyesal gitu loh ya. Jadi dengarkan lagi suara hati, apakah itu yang diinginkan. Oke, selanjutnya ya, fix it. Healing time, langkah sulit dilakukan dengan hati yang masih menyimpan banyak luka. Bahkan di bottom of the deck di sini ada scar ya. Sesuatu yang menyakitkan tetapi indah gitu loh di versi lainnya gitu. Apa yang mereka pilih saat ini tidak lepas dari sejarah yang mereka lalui. Soul connection bisa menjadi trigger. Luka itu kembali terasa atau membantu proses healing gitu ya. Jadi ya seperti itu sih kalau aku lihat di sini semuanya sama-sama terluka gitu ya. Dan sama-sama butuh waktu untuk healing gitu ya. Kalau memang proses kesembuhan masih minim ya, progres kesembuhannya minim ya, luka batin itu progres kesembuhannya minim gitu ya. Masih terlalu
masih terlalu radang gitu ya, masih sangat tidak baik-baik aja gitu ya. Kalau dipaksakan nanti hanya jalannya juga nggak asik, nggak baik, nggak oke, nggak menyenangkan. Jadi ya udah, sama seperti hubungan nggak usah dipaksakan. Bukan mengejar pandangan orang, bukan mengejar apapun itu, tapi kembali lagi kita tahu kita di mana, apa yang kita hadapi, ya apa yang kita lalui, apa yang sedang terjadi gitu ya. Maksudnya masing-masing orang kan punya hidupnya sendiri-sendiri, ceritanya sendiri-sendiri. Jadi ya sudah ya, daripada hanya mempertimbangkan pandangan orang, ya berdasarkan situasi yang ada aja gitu ya. Seperti itu. Ya contohnya ini, kalau memang waktunya masih harus healing dulu, mungkin healing dulu. Kalau memang sudah dalam keadaan luka itu cukup baik lah proses sembuhnya, progres sembuhnya udah cukup baik gitu ya. Ya mungkin bisa kalau mau memperbaiki hubungan jika memang mau loh ya, semua kembali pada masing-masing orang tentunya, oke? Itu saja yang aku dapatkan di sini untuk grup 2. Good luck buat kalian, semoga diberikan yang terbaik dan semoga kita masih bisa bertemu di lain kesempatan. Bye grup 2. Oke, grup 3 untuk kalian yang memilih grup 3, kartu nomor 3 ya, ini kartunya setelah dibuka ada The Sun di sini ya. Oke, grup 3. Awalnya setelah aku membuka kartu oracle yang pertama ya, yang Ocean of Emotions, apa ya, tidak langsung connect, tidak langsung nyambung ya dengan satu kartu di sini. Tetapi akhirnya aku menemukan apa ya, gambaran luasnya gitu. Bukan nggak langsung nyambung sih, tapi ini kayak dua informasi gitu loh ya. Kadang itu kalau buka kartu tarot lalu oracle itu satu informasi saling mendukung gitu. Tapi ini dua informasi, tapi berkaitan, dua informasi yang berkaitan gitu. Jadi kalau dilihatnya sepotong-sepotong kayaknya beda gitu. Tetapi kalau keseluruhan ini sebenarnya satu rangkaian gitulah intinya, nggak apa-apa, it's okay. Ini aku yang baca kok ya, cukup aku aja. Kalian nggak usah bingung ya. Oke, jadi ini memperjelas sih sebenarnya. Fungsinya membuka kartu lain itu adalah untuk memperjelas pembacaan gitu, untuk mendukung, memperjelas dan mendukung gitu. Itu sih fungsinya membuka beberapa kartu gitu. Jadi makna itu ya saling mendukung sih sebenarnya kayak gitu ya. Oke, kita langsung menuju ke pembacaannya grup 3. Di sini jelas energi Leo kuat sekali. Ada Leo di sini, ada Taurus, ada Aquarius. Aku cek lagi ada apa lagi ya kira-kira di sini. Sementara itu yang kuat ya di sini. Kemudian ada Virgo ya. Ada Pisces. Oke, itu yang aku lihat di sini energinya ya, grup 3. Oke, grup 3, kira-kira seperti apa sih perasaan mereka terhadap kalian ya? Situasi yang aku lihat di sini adalah orang yang mungkin sudah punya pasangan atau belum selesai dengan pasangannya atau sudah menjalin hubungan gitu loh. Tetapi hubungannya tidak berjalan dengan baik. Mungkin sudah lama juga gitu ya, bahwa hubungan itu nggak cukup berhasil, hanya ya tetap dipertahankan gitu ya. Hubungan itu udah bisa jadi nggak nyaman dan apa ya, menumpuk konflik yang ada gitu. Bahkan masalah yang lama bisa saja nggak beres gitu ya. Nggak beres tapi sudah ditimpa masalah baru atau ya konfliknya tuh hanya tenggelam sesaat lalu muncul lagi, tapi memang hubungan itu sudah sama-sama bikin gak nyaman sepertinya ya. Nah, kemudian salah satu orang yang ada dalam hubungan itu bisa jadi menyukai grup 3, bisa jadi gitu ya. Bisa jadi ada kondisi seperti itu di sini. Jadi
situasi yang aku baca di sini adalah seorang yang mungkin ingin meninggalkan hubungan yang sudah nggak nyaman buat mereka, hubungan yang sebelumnya gitu ya. Dan mereka ingin membuka chapter baru dengan dengan orang baru gitu ya. Orang yang sebenarnya sudah membuat mereka jatuh cinta, cuman bisa jadi sebelumnya mereka denial atau mereka berusaha untuk um, mengubur itu atau tidak tidak apa ya, tidak membiarkan perasaan itu hidup gitu. Jadi kayak seperti tidak ada perasaan gitu. Karena mungkin saja mereka sendiri juga masih terhubung dengan yang lain atau masih menjalani hubungan dengan yang lain gitu loh, masih ada dalam sebuah hubungan, bisa jadi seperti itu gitu ya. Kondisi yang aku lihat di sini, oke. Baik, yang aku lihat di sini bagaimana perasaan mereka terhadap grup 3. Aku melihatnya kebahagiaan di sini ya. Mungkin grup 3 memberikan kenyamanan gitu ya. Grup 3 bisa memberikan kebahagiaan itu. Ya maksudnya keberadaan grup 3 ini cukup memberikan rona di hidup mereka gitu loh. Jadi kalau mereka sebelumnya merasa hidupnya hitam putih, nah grup 3 ini bisa memberikan warna yang lain gitu. Intinya sih kalau yang aku lihat di sini ada kebahagiaan yang bisa mereka rasakan dari grup 3 atau saat bersama grup 3. Ya ada pancaran kebahagiaan itu yang sumbernya dari grup 3 gitu ya. Dan yang aku lihat di sini ada orang yang ingin itu tadi membuka chapter baru ya. Jadi ya membuka chapter baru, membuka lembaran baru gitu ya. Mereka ingin menawarkan komitmen, ingin membangun hubungan yang serius sih kalau aku lihat di sini ya. Seperti itu. Ada perasaan yang besar, rasa jatuh cinta dengan harapan yang tinggi. Dan yang aku lihat di sini, jika mereka mendapatkan kesempatan, jika ada kesempatan, mereka sebenarnya ingin sekali membuat langkah serius untuk hubungan ini gitu loh ya. Untuk hubungan ini sampai ke pernikahan. Jadi mereka melihat jika ada kesempatan ini untuk sampai pernikahan gitu loh. Jika ada kesempatan mereka bisa mendekat, bisa mengambil langkah serius, mereka ingin menunjukkan, ingin mengarahkan hubungan ini tuh sampai ke pernikahan gitu. Jadi yang mereka lihat dari hubungan ini dari grup 3 gitu ya, dari hubungan ini atau dari grup 3 adalah hubungan pernikahan. Arahnya ke situ, tujuannya ke situ, keseriusan gitu ya. Di sini aku melihatnya bisa saja hubungan kalian itu memiliki tantangan ya. Semua hubungan punya tantangan ya. Dan di sini bisa jadi untuk kalian bersama itu tantangannya nggak kecil gitu ya. Tetapi jika mereka merasakan kebahagiaan yang besar bersama grup 3, maka mereka akan mengambil resiko itu. Mengambil resiko untuk menghadapi semua tantangan yang ada. Demi hubungan ini sukses. Bisa seperti itu. Jika memang mereka menyadari bahwa kebahagiaan besar itu mereka rasakan saat bersama grup 3. Bahwa grup 3 itu benar-benar mengubah hidup mereka. Bahwa grup 3 itu kesannya mendalam itu udah pasti. Kalau aku lihat lebih ke um, energinya tuh memberikan harapan mereka gitu loh. Mereka bisa jadi lebih bersemangat lagi dalam hidup kayak gitu ya. Jadi kalau mereka menyadari bahwa sumber kebahagiaannya adalah grup 3, mereka akan rela sih untuk mengambil resiko apapun ya, mungkin ya nggak tahu juga sih. Maksudnya kalau aku lihat di sini tergantung resikonya ya, memang betul. Tapi kalau aku lihat di sini berdasarkan resikonya, aku melihatnya sih mereka kecenderungan sebenarnya ingin mengupayakan itu gitu. Meskipun bisa jadi ada banyak tantangan atau tantangan dan tentangan. Terserah ya. Pokoknya intinya challenge dalam hubungan kalian gitu. Mereka siap untuk um, apa ya?
untuk mengambil langkah itulah, untuk mengupayakan itu, memberikan effort di situ ya. Ya sih di sini sebagian itu bisa jadi memang soal third party situation gitu. Maksudnya ya itu tadi kondisi yang kusebutkan. Ya, jadi memang sudah nggak sudah disadari gitu, disadari bahwa udah nggak happy banget gitu loh di hubungan yang lama gitu. Dan mereka mau move on gitu. Justru sebelumnya bisa jadi rasa terhadap grup 3 itu udah lebih awal muncul, cuman maksudnya sudah muncul sejak kapan, entah kapan gitu ya, kita nggak berbicara sampai situ sih, kita nggak membaca sampai situ, tapi ini sebenarnya sudah berlangsung lumayan lama, bisa jadi kayak gitu, perasaan yang ada ini. Tapi kan, jika dia memilih untuk tidak merespon rasa yang ada dalam dirinya gitu ya, ya mungkin itu adalah usaha dia untuk menjaga hubungan yang sedang dia jalani gitu. Berarti kan kalau memang kondisinya seperti itu, ada effort dari dia itu dari dia atau mereka ya, untuk, menjaga dulu hubungan yang telah ada gitu loh. Jadi masih ada usaha untuk loyal di situ, meskipun udah unhappy banget hubungannya gitu. Jadi adalah effort, mmm, untuk apa ya, untuk jalan sesuai track gitu loh, bahwa ini sudah ada hubungan gitu. Jadi ini sudah ada hubungan yang sedang berlangsung. Jadi dia dia atau mereka tidak ingin, berpaling begitu saja gitu loh. Setidaknya kan ada usaha di situ. Tapi kalau ternyata mereka sadar, oh ini memang sudah nggak bisa diselamatkan, nggak happy banget, capek banget gitu ya. Sementara di luar sana mereka makin sadar juga bahwa, oh itu loh yang bikin orang itu loh yang bikin mereka ini bahagia gitu. Jadi kayak sudah nggak mau denial lagi gitu, udah nggak mau mengelak gitu. Awalnya mereka pikir, ya udahlah ya lupakan saja dan mungkin mereka masih ada usaha untuk memperbaiki hubungan yang sudah mereka miliki gitu. Cuman ya balik lagi, lama-lama ya waktu yang akhirnya mungkin menyadarkan mereka gitu bahwa ya nggak bisa seperti ini terus ya. Mereka harus buat keputusan untuk kebahagiaannya juga, untuk kelangsungan hidupnya juga gitu. Bahwa ini mungkin bisa saja bukan soal grup 3 aja. Tapi memang dari awal hubungannya sudah tidak kayak sulit diselamatkan gitu loh. Kalau dipaksakan hanya saling menyakiti. Bisa jadi seperti itu. Karena di sini pesannya, yang aku baca cukup jelas ya. Dari yang pertama, aku ingin move on gitu ya. Kemudian pesan yang kedua, aku ingin bahagia dan aku layak gitu loh untuk itu gitu ya. Pesan yang ketiga, tidak lagi ya, cukup gitulah intinya ya. Sudah cukup, tidak ada lagi gitu ya. Pesan selanjutnya, ketakutan. Ketakutan itu menyebalkan ya. Jadi mereka ingin, mmm, menyingkirkan itu dari semua pesan yang ada di situ dan ditambah pesan yang ada di sini dari kartu ini gitu ya, yang aku baca ya seperti yang kusebutkan tadi gitu loh. Jadi hubungan yang sebelumnya memang sudah sangat bikin frustasi, bisa jadi ya benar-benar ingin move on. Ini bukan soal bosan, bukan soal, "Oh gue jatuh cinta lagi." Tapi bisa jadi ada penyakit dalam hubungan yang sedang dia jalani yang dia udah hopeless juga, udah nggak ngerti ini mau nyembuhinnya kemana gitu loh, seperti itu. Mungkin sudah diupayakan tapi ya mungkin memang seperti itulah, apa ya, bahasa kedokterannya itu, mmm prognosanya gitu ya, gitu deh ya. Jadi kemungkinan memang sudah sulit bisa jadi gitu. Tapi mungkin ya terserah sih ya, karena kita nggak bisa juga membicarakan lebih detail lagi. Ini kan general reading situasi orang di luar sana, detailnya beda-beda. Bisa jadi penyelesaiannya juga nggak bisa disamakan ya, atau ya mungkin secara umum bisa lah ya. Oh ya secara umum coba aja diupayakan dulu, diobrolin dulu, itu kan umum banget gitu. Tapi detailnya masing-masing orang punya kondisinya yang berbeda gitu. Jadi nggak bisa juga sih langsung apa ya, dibicarakan secara detail di sini untuk semuanya itu nggak usah. Nggak usah, nggak perlu ya. Kondisi bisa berbeda, yang umum saja dan menghemat waktu juga, oke?
Lanjut, ya aku lihat di sini di kartu ini ya, yang ketiga ini terkesan seperti enough is enough ya, maksudnya udah cukup, mereka sepertinya sudah lelah gitu ya. Ya itu yang aku bilang, ini bukan soal mereka nggak bisa melupakan grup 3, cuman ya mungkin tadinya mereka memberikan waktu agar hubungan ini bisa membaik, tapi ternyata tidak gitu ya. Seperti itu. Jadi yang ada di sini aku melihatnya mereka malah mengalami anxiety, bisa jadi kayak gelisah gitu ya. Mungkin pertama hubungannya yang ada itu juga udah bikin nggak nyaman, di luar sorry, selain itu fokus mereka juga udah teralihkan ke hal lain gitu ya. Ya mungkin balik lagi kalau di situ mereka udah merasa unhappy, nggak bahagia, akhirnya fokus pada sumber kebahagiaan yang lain gitu. Dan mungkin ketakutan di sini apa ya, ada ketakutan kayak gini mungkin ya. Pertama, mereka udah nggak fokus sama hubungannya, atau frustasi juga sama hubungannya dan akhirnya udah nggak fokus lagi, udah kayak hopeless gitu. Kedua, bisa juga didukung apa ya, perasaannya terhadap grup 3 yang terus tumbuh gitu loh. Jadi kayak ada ketakutan kalau mereka itu kehilangan waktu gitu. Ada ketakutan kalau mereka salah langkah gitu. Jadi kayak bisa jadi itulah sumber ketakutan, itulah sumber yang buat mereka merasa gelisah, ketakutan itu. Jadi itu sangat annoying sekali, nggak menyenangkan sekali. Jadi mereka ingin, menghapus itu dan membuat langkah yang jelas saja gitu. Itu yang aku baca di sini ya, yang aku tangkap di sini pesannya gitu ya. Kondisinya seperti itu. Aku tidak ingin menghakimi siapapun, tetapi ya balik lagi kondisi masing-masing orang berbeda. Intinya yang aku baca secara garis besar adalah orang yang ingin move on. Dan mungkin move on-nya itu ke grup 3. Nah, yang aku baca di sini adalah third party situation. Ya, jadi dia ingin move on dari hubungannya yang sebelumnya. Untuk bisa jadi dia melihat masa depan di grup 3 gitulah ya intinya. Oke, selanjutnya kita akan baca lagi kartu yang lain ya. Divine timing. Kembalikan energi, pahami diri dan situasi dalam perenungan. Semua butuh proses, sesuatu yang diimpikan bisa datang di saat yang tak terduga. Oke. Kalau aku lihat di sini ya, ini jelas soal divine timing ya. Maksudnya ya kalau sebelumnya mereka merasa orang-orang yang ada di sini merasa capek dengan hidupnya ya yang penting upayakan yang terbaik, selanjutnya serahkan pada semesta. Nanti ada divine timingnya sendiri gitu ya. Kembalikan energi ya, pahami diri dan situasi dalam perenungan. Jadi coba merenung ya, kontemplasi, melihat dari gambaran yang lebih lebar gitu ya. Sebenarnya bagaimana sih situasi ini gitu loh. Kalau sudah melihat secara utuh, nanti ambil kesimpulannya bisa tepat dan menentukan problem solvingnya juga lebih tepat lah ya, sesuai dengan situasinya gitu. Pahami diri sebenarnya apa yang diinginkan dan apa yang sedang terjadi gitu ya. Dan apa jalan yang terbaik. Jalan atau keputusan nanti bisa jadi tidak akan membahagiakan semuanya, tapi bagaimana itu yang lebih baik lah sesuai dengan kondisi yang ada dan lebih fair gitu aja deh ya. Semua butuh proses, sesuatu yang diimpikan bisa datang di saat yang tak terduga. Nah, di sini aku melihat ada kebahagiaan yang datang untuk grup 3. Atau untuk orang-orang yang ada di sini ya ada kebahagiaan yang datang ya. Ini soal divine timing ya. Jadi kalau sudah melalui masa sulit, ya memang sih kalau habis melalui masa sulit belum tentu itu langsung serta-merta ada pelangi, itu nggak mesti. Tidak harus juga seperti itu, tergantung dari proses yang dilalui orang. Kalau dia nggak berusaha pindah move on ke tempat yang lebih baik, ya dia nggak bisa melihat pelangi itu gitu. Jadi ya tetap harus ada upaya baik lah ya, upaya serius gitu loh. Bukan menggiring dirinya ke masalah baru, mencari pelarian, jalan singkat, tapi malah menggiring dirinya ke masalah baru, bukan seperti itu. Tapi ya memang bagaimana dia, menggunakan hati nuraninya juga untuk menyelesaikan situasi yang ada gitu ya.
bukan sekedar pelarian atau jalan singkat terus masuk ke kubangan baru. Nggak kayak gitu ya, nggak terperosok lagi, tapi ya meskipun berat tapi ya tetap itu sih membiarkan hati nurani menuntutnya gitu. Dan akal sehat ya untuk melihat situasi yang ada. Ya misalkan udah tahu itu nggak ada faedahnya ya ngapain terus di situ terus gitu kan. Itu salah satu bentuk menggunakan akal sehat tadi gitu loh ya. Kalau sudah itu tadi, sudah melibatkan akal sehat dan hati nurani, ya sudah sisanya serahkan pada semesta. Dan disinilah divine timingnya gitu lah ya. Di sini ada the sun, yang kalian pilih itu sebenarnya kartu the sun kan. Kemudian di situ ada divine timing. Jadi ada kebahagiaan yang akan menghampiri orang-orang yang ada di sini. Oke. Kemudian selanjutnya ada spiritual connection. Sesuatu yang terus tumbuh, tak lekang oleh waktu dan mendewasakan. Nah ini aku bilang, bisa jadi perasaan ini tuh sudah lama. Perasaannya ada dan happy sama grup 3. Perasaan suka, perasaan bahagia, sayang. Pokoknya punya perasaan yang kuat gitu loh sama grup 3 gitu loh. Dan meskipun waktu terus berjalan, berjalan dan berlalu gitu ya. Dia terus tumbuh, perasaan itu terus tumbuh tak lekang oleh waktu dan justru mendewasakan gitu. Itu yang aku sebut bisa jadi ini perasaan yang bukan baru-baru ini aja gitu. Untuk sampai pada keputusan ini pun sudah melalui pertimbangan gitu ya. Oke, selanjutnya ada jarak ya. Jarak terkadang dibutuhkan untuk mencari tahu, masih adakah rasa rindu itu hingga kemunculannya menjadi jawaban atas cintanya. Nah, ini ada 2 versi. Versi pertama adalah ketika mereka berjarak atau berpisah dan tidak bersama dengan grup 3, mereka merasakan rindu pada grup 3 nggak? Seiring waktu terus berlalu ya, silih berganti, musim berganti, apakah mereka tetap mencintai grup 3? Adakah kerinduan itu ketika sudah berjarak ternyata kok masih ada ya rasa itu, bahkan terus rindu gitu loh. Udah nggak ada kontak padahal bisa jadi ya terpisah gitu ya. Bisa jadi itulah spiritual connection. Sesuatu yang nyata bisa dirasakan ya. Itu versi pertama. Versi lainnya bisa juga diuji coba dengan hubungan yang udah bikin gak happy dan gak nyaman tadi gitu loh. Ya. Jadi ketika memberikan jarak, oh ini udah udah bikin frustasi, udah bikin gak nyaman banget lah, pokoknya banyak konflik kayak gitu. Mungkin sudah berusaha obrol kan, sudah berusaha dibicarakan, tapi buntu gitu bisa jadi. Nah, terus coba beri waktu dan jarak gitu loh ya. Ya, coba berpisah dulu. Maksudnya bukan berpisah, hubungannya berpisah secara resmi bukan ya. Maksudnya berpisah dulu secara fisik gitu loh. Berpisah dulu, kasih jarak dulu, kasih jeda, kasih waktu gitu ya. Kira-kira di dalam jarak dan waktu, adakah rasa rindu itu? Kalau iya ada rasa rindu, berarti masih cinta di situ. Tapi kalau justru rasa nyaman yang ada di situ ketika berpisah, wah berarti itu udah jawaban ya, bisa disimpulkan sendiri gitu ya. Hingga kemunculannya menjadi jawaban atas cintanya. Nah, kalau ini itu tadi sih ya, yang berpisah terus rindu, berpisah lama terus rindu, terus ada perasaan itu ya kemunculannya itu adalah tanda cintanya gitu. Karena ya perasaan itu tetap ada, tetap cinta gitu loh. Ya itu tadi yang aku bilang spiritual connection gitu. Tapi kalau hubungan yang nggak sehat tadi, yang bikin capek, lelah, dikasih jarak, dikasih waktu justru malah nyaman gitu kan. Itu sih, oke? Itu kemungkinan yang ada di sini ya. Oke, selanjutnya ya ada ini space and privacy ya. Keterbukaan menjadi tanda kepercayaan dan kenyamanan seseorang. Sejauh mana itu terjaga gitu ya. Jadi kira-kira ya ini pada hubungan yang ada ya. Kalau hubungan itu sudah nggak nyaman ya, kayaknya keterbukaan itu udah nggak ada. Jangankan
terbuka gitu. Mau ngomong aja udah gak nyaman, udah capek dengan menghadapi orang tersebut, udah capek gitu. Gimana mau terbuka, bagaimana mau komunikasi? Ya kan? Untuk adanya keterbukaan itu orang itu harus nyaman dulu, ya kan? Kalau nggak nyaman bagaimana dia mau mau memberikan keterbukaan itu gitu. Dan itu nggak bisa dipaksa ya. Kenyamanan dan keterbukaan itu nggak bisa dipaksa. Kan kita nggak nodong orang untuk terbuka. Ingat ya, kalau berdasarkan kenyamanan itu adalah keterbukaan yang aku maksud di sini. Tapi kalau nodong untuk orang terbuka itu namanya lagi interogasi, ya kan? Ya dipaksa dipaksa ngaku. Ya maksudnya, itu lagi interogasi ya, itu bukan soal hubungan sepasang kekasih, itu bisa jadi interogasi antara polisi dengan, seseorang, bisa jadi yang terduga pelaku gitu kan. Dipaksa gitu, ditodong, ditanya, harus dijawab, harus ada keterbukaan gitu. Tapi kalau keterbukaan dalam hubungan ini ya, romansa ini harus berdasarkan biasanya terjadi atas kenyamanan. Jadi kalau udah nggak nyaman ya tidak ada keterbukaan di situ gitu. Tanda kepercayaan dan kenyamanan seseorang ya. Jadi kalau mereka sudah terbuka berarti mereka nyaman. Kalau hubungan yang lama tapi tidak terbuka atau udah makin nggak terbuka dan berjarak ya berarti itu udah indikasi level mana kenyamanannya ya. Oke, itu saja ya. Oke, itu saja semuanya, semua yang aku baca di sini ya. Oh ya, pesan tambahan bisa jadi untuk grup 3 ini berawal dari hubungan pertemanan. Apakah pertemanan dalam pekerjaan, bertemu dalam sebuah acara, bisa juga seperti itu ya. Diawali dari pertemanan, urusan apapun itulah yang aku sebutkan tadi. Project, pekerjaan, dan lain sebagainya. Oke? Itu pesan yang aku dapat di sini. So, bagaimana sih perasaan mereka terhadap kalian? Grup 3 ya maksudnya di sini. Perasaannya sih cinta, perasaan itu terus tumbuh, ada rasa bahagia. Seperti itulah. Itu yang aku lihat di sini. Good luck untuk kalian, semoga diberikan yang terbaik dan semoga kita masih bisa bertemu di lain kesempatan. Bye grup 3.